pagi dan selamat bergabung di acara OPEXCOM Webinar Series, How to Prioritize Project and Prepare a Process Improvement. Perkenalkan, nama saya Rora yang akan menjadi host di webinar pagi hari ini. Bapak Ibu, webinar hari ini merupakan salah satu rangkaian dari OPEXCON 2022. OPEXCON adalah annual event Shift Indonesia yang diadakan sejak tahun 2012 dan sudah diikuti oleh ratusan perusahaan. Jadi acara ini udah eksis banget nih Bapak Ibu ya. Dan tidak hanya menggelar kompetisi Project OPEXCON 2022 ini, Shift Indonesia juga menggelar beberapa rangkaian acara. Nah, salah satunya adalah webinar series pada pagi hari ini. Salah satu rangkaian acaranya yaitu ada free workshop, yaitu mengenai design thinking, the mic atau PDCA, lalu ada final project competition, di mana peserta yang nanti sudah mendaftarkan proyeknya akan memiliki kesempatan untuk presentasi langsung nih ke juri yang akan menilai proyek mereka. Lalu yang terakhir yang ditunggu-tunggu adalah OPEXCON Conference and Award 2022 yang pastinya dilaksanakan penuh dengan luar biasa dan juga spektakuler pokoknya. Lalu yang hari ini adalah OPEXCON Webinar Series yang mendatangkan pembicara-pembicara yang inspiratif dan juga mau membagi pengetahuan dan juga insight baru bagi kita semua. Oke, pada hari ini kita akan membahas topik mengenai strategi improvement di perusahaan, khususnya dalam memilih dan mempersiapkan proyek sehingga dapat memberikan dampak yang signifikan, utamanya dalam hal profit business. Rundown kita pada hari ini, yang pertama kita akan sesi bersama pembicara yang luar biasa, setelah itu kita ada Q&A, lalu kita akan break, dilanjutkan sesi kedua dan Q&A. Jadi Bapak Ibu yang mempunyai pertanyaan selama sesi bisa langsung ditanyakan di kolom komentar. Jadi ketika kita Q&A kita langsung membacakan dan menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu. Oke, kita nggak berlama-lama lagi, kita langsung sambut aja pembicara kita pertama pada pagi hari ini, yaitu Manajer Pembelajaran Non-Teknik PJB Academy, PT Pembangkitan Jawa Bali, yang akan sharing mengenai manajemen inovasi, serta membuat inovasi ini sebagai habit nih di perusahaan. Sebenarnya apa aja sih penghargaan mereka? Yang pertama nih ya, 5 kali berturut-turut juara umum seleksi inovasi PLN, BUMN Millennial Innovation Summit 2020, ITEX Malaysia 2021, Kaisium International Innovation Expo 2021, dan juga menjadi 112 karya inovasi paling prospektif di tahun 2020. Wah, ini luar biasa banget nih. Kita harus tahu di bocoran apa ya yang mereka lakukan di perusahaan. Oke, luar biasa banget. Kita langsung sambut aja Bapak Hendra Herlawan. Waktu dan tempat kami persilahkan, Pak. Oke, terima kasih Mbak Laura. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Senang sekali pada pagi hari ini kita bisa kumpul bersama, kita sharing, kita berbagi tentang bagaimana pengelolaan inovasi khususnya di PT Pembangkitan Jawa Bali di tempat kami bekerja. Mohon izin kami share screen langsung ya Mbak Laura ya. Monggo Pak. Oke, sudah tampil ya Bapak Ibu sekalian. Nah, dalam waktu 45 menit ini kami akan berdiskusi terkait tentang profil PJB, kemudian ekosistem budaya, kemudian transformasi pengelolaan inovasi, dan terakhir kita diskusi tentang pengelolaan inovasi incremental, strategi, dan bisnis. Nah, Bapak Ibu, kami bergerak di pembangkit listrik, ya, kami di Pembangkit Jawa Bali. Nah, Pembangkit Jawa Bali ini kepemilikannya adalah 99,99% milik PLN. Nah, PJB sudah memiliki 5 anak, 4 cucu cicit, dan 10 perusahaan asosiasi. PJB berdiri pada tanggal 3 Oktober tahun 2095 yang mempunyai bisnis di jasa OM, ya, pembangkit listrik, dan berkantor pusat di Kedintang Baru, nomor 11, dan kami memiliki aset sebesar 173,22 triliun di tahun 2019. Nah, dalam bisnisnya PJB memiliki visi menjadi perusahaan yang terdepan dan terpercaya dalam bisnis energi berkelanjutan di Asia Tenggara,
dengan mengusung beberapa misi untuk mencapai visi tersebut. Nah, Bapak Ibu, PJB saat ini di tahun 2020 ini mengelola 20.857 mega, yang mana pembangkitnya ada tersebar seluruh Indonesia, Bapak Ibu. Nah, seperti tampil di layar, kita ada 22 unit pembangkit. Nah, Bapak Ibu, langsung saja kita masuk ke diskusi kita tentang bagaimana ekosistem dan budaya inovasi di PJB. Bapak Ibu, ngomong-ngomong untuk menciptakan budaya inovasi, kata kuncinya adalah pertama dipaksa dulu awalnya, kemudian terpaksa, dan yang terakhir menjadi biasa. Nah, bagaimana proses itu bisa terjadi? Nah, kita mempunyai suatu regulasi yang standar. Kita mempunyai mekanisme yang standar yang diatur di dalam PJB itu sendiri. Dalam hal ini kita ada beberapa peraturan direksi yang mendukung untuk proses pengelolaan inovasi dan penciptaan budaya inovasi. Nah, Bapak Ibu, tampil di layar ada dua perdir yang mendasari kita dan framework inkubasi dan komersialisasi. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan sistem ekosistem inovasi, nah, dalam menciptakan sistem ekosistem inovasi ada keterlibatan antara people, kita libatkan proses, kita tumbuh kembangkan, upscaling kita tumbuh kembangkan dari people, kita sudah didasari oleh enabling environment, mulai akhlak, ya kan akhlak ini nilai-nilai dari BUMN, ya kita punya beberapa policy, kita sudah melaksanakan risk management dari resource. Kita juga didukung oleh IT, ya, data capital, kemudian knowledge capital, human capital, dan sisi stakeholder, itu semua terlibat, ya. Mulai dari perguruan tinggi, lembaga sertifikasi, dari induk kami, DPLN Group, kementerian, semua terlibat. Dan inilah yang membuat ekosistem inovasi di PJB tumbuh. Artinya apa? Semua terlibat, semua potensi dilibatkan. Nah, Bapak Ibu, di dalam menciptakan budaya inovasi, kata kunci kedua adalah selain tadi ada regulasi, yang kedua dilibatkan semua potensi-potensi bisnis, people, proses, dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah ada pihak-pihak yang membidani, pihak-pihak yang sebagai pembina, pengelola. Nah, ini seperti tampil, ada PJB Academy, kemudian di PJB Academy, Bapak Ibu, ini kita mengelola knowledge management, mengelola inovasi yang sifatnya incremental, yang datangnya dari bottom up. Kemudian kalau yang sifatnya bottom up, yang strategik, atau yang top down yang strategik, siapa yang mengelola? Yang mengelola adalah bukan di PJB Academy, tapi di PJB kantor pusat, yang mana di situ untuk tata kelolanya, koordinatornya adalah Kepala Bidang Pengembangan Sistem Manajemen Satuan, Pengembangan, dan Manajemen Kinerja Korporat. Nah, sehingga kata kunci ketiga bahwa inovasi itu bisa tumbuh karena ada pengelolanya. Ya. Nah, ketika nanti setiap insan, setiap bagian, setiap peran itu sudah punya koordinasi teknisnya. Contoh, kalau inovasi yang kaitannya dengan bidang teknologi, berarti siapa pengelolanya nanti? Yang kita rujuk sebagai pembinanya adalah Kepala Bidang Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan. Kemudian kalau misalnya manajemen, ya Kepala Bidang Manajemen Pengembangan Sistem Manajemen dan sebagainya. Dan ketika inovasi itu strategis, itu pengampunya adalah untuk koordinasi implementasi proyeknya adalah di direktur, yaitu operasi 1 dan direktur operasi 2. Sementara kalau untuk yang incremental, ya, yang bottom up, itu dikelola oleh pengelolanya adalah dari GM PJB Academy atau GM terkait. Nah, Bapak Ibu, ini adalah kata kunci, Bapak Ibu. Mungkin saya agak lama di slide ini, karena ini adalah isi daripada konsep besar pengelolaan inovasi di kita. Bapak Ibu, inovasi ini berangkat dari sebuah perubahan change management. Jadi kita nggak harus bisa diam saja, tapi kita harus tumbuh berkembang. Dan itu harus kita memaksimalisasi semua value-value dari stakeholder PJB. Nah, untuk inovasi sendiri itu kita tidak bisa hanya berdiri sendiri, tapi
juga perlu ada dukungan, perlu ada kekuatan daripada knowledge itu sendiri. Jadi knowledge dan inovasi itu seperti keping mata uang, Bapak Ibu. Ya, mata uang nggak bisa terpisahkan. Nah, contoh di PJB para expert kita, nah itu kita minta untuk beliau-beliau itu kita memberikan sharing, memberikan knowledge-nya, agar knowledge-nya tidak dibawa pulang, nanti akhirnya terjadi knowledge drain, karena mungkin masuk, mungkin belum jadi expert, dididik oleh PJB, ketika beliau nanti pensiun, ilmunya ditinggal, dengan cara apa? Kita knowledge capture, kemudian knowledge-nya di-sharingkan, kemudian knowledge-nya itu dimasukkan kepada sistem IT kita yang namanya kita namakan IKLIMS. Ya, jadi komputer yang mengelola terkait Integrated Knowledge Innovation Management System. Nah, jadi knowledge para expert itu kita kumpulkan di IT base kita. Kemudian di sisi lain, untuk menciptakan budaya atmosfer, sebagaimana kita ketahui bahwa untuk ide-ide inovasi itu bisa bersumber dari bisnis, dari teknologi, dari lingkungan, atau berangkat dari sebuah permasalahan, atau mungkin dari peluang. Nah, dari ide-ide tadi, kemudian ide-ide inovasi tadi itu kita bisa klasifikasi. Ada yang sifatnya bottom up continuous improvement initiative, ada bottom up strategic innovation initiative, ada top down. Nah, ini semuanya sudah setelah di clustering dikelola. Nah, ini para inovatornya mulai bergerak. Nah, inovator dari ide-ide dari inovator ini bergerak, inovasinya dikelola, ide-idenya, kemudian inovasinya itu diimplementasikan menjadi sebuah proyek. Inovasinya dikembangkan. Nah, diimplementasikan, dikembangkan, kemudian ini sudah dimasukkan ke database kita. Setelah inovasi itu diimprove, dikembangkan, kemudian inovasi itu kita diseminasi, Bapak Ibu. Jadi inovasi itu didiseminasi, artinya inovasi itu diimplementasikan di unit-unit lain yang setara, ya, yang unitnya bisa cocok, ya. Kemudian akhirnya inovasi itu menjadi knowledge setiap insan. Nah, ini kata kuncinya adalah kita dalam pola inovasi, antara knowledge dan inovasi selalu beriringan. Nah, Bapak Ibu, kunci berikutnya adalah untuk penciptaan budaya adalah kontrak kinerja. Jadi setiap bidang, setiap unit itu kita berikan kontrak kinerja. Ini saya ambil contoh kontrak kinerjanya PJB Academy. Nah, ini kita juga ada target untuk diseminasi dan sebagainya, ide kreatif. Nah, ini menjadi tantangan. Nah, Bapak Ibu, itu gambaran umum untuk pengelolaan inovasi. Dan inovasi kita itu tidak boleh berhenti. Inovasi harus tumbuh, makanya kita sampaikan pengelolaan inovasi kita harus transformasi inovasi. Sejak dari incremental, kita masuk sekarang ini ke inovasi bisnis dan inovasi strategis. Nah, ini timeline-nya Bapak Ibu mulai tahun 2006 sampai tahun 2021 dan selanjutnya. Nah, Bapak Ibu, kita punya mimpi tentang pengelolaan inovasi, pengembangan inovasi. Saat ini kita baru masih sampai level 1, level 2. Level 1 tadi disebutkan oleh Mbak Rara, alhamdulillah, syukur puji Tuhan, bahwa kita sudah memenangkan beberapa kegiatan lomba inovasi yang sifatnya nasional. Kemudian di level 2 kita sudah mulai mengembangkan ide kreatif, ya, kerjasama dengan perusahaan-perusahaan lain atau lembaga-lembaga pendidikan lain, dan kita mempunyai target ke depan yang level 3 dan 4, Bapak Ibu, yaitu bagaimana inovasi itu di PJB itu bisa sebagai inkubator, akselerator, bahkan sebagai dana venture capital. Nah, sampai nanti ke level 4, harapan kita betul-betul inovasi itu menjadi budaya di setiap insan, sampai kita menjadi startup akuisisi dan sebagainya. Ini kita harus tunggu berkembang di dalam pengelolaan inovasi. Kita nggak tinggal diam, Bapak Ibu. Nah, bagaimana sekarang kita masuk lebih khusus ini tentang pengelolaan inovasi incremental, ya, yaitu solusi berkelanjutan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Kata kuncinya adalah solusi berkelanjutan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Ini incremental, Bapak Ibu. Nah, incremental biasanya berangkat dari bottom up, ya. Nah, Bapak Ibu. Nah, tahapannya bagaimana? Tahapannya kita mulai melihat ada problem apa ya, ada opportunity apa ya, kemudian kita lakukan root cause finding-nya, kemudian kita buat design thinking-nya, ya, kita buat design thinking-nya. Kemudian kita bisa mungkin kita patenkan
apa yang sudah kita temukan. Nah, kemudian kita validasi, kita namakan engineering change proposal, yaitu kajian kelayakan. Apa yang dikaji Bapak Ibu? Dari inovasi tadi yang sudah ketemu, yang sudah desain tekniknya ada, dikaji. Apakah ini aman untuk perusahaan, aman untuk orang, aman untuk lingkungan, baik masa sekarang maupun masa datang, ya. Bagaimana tentang kajian risikonya semuanya. Nah, setelah dilolos untuk engineering proposal, baru kita masuk ke sisi budgeting. Nah, kita membuat prototype, kita testing, dan kemudian coba kita implementasi. Begitu ini kita laksanakan, kita jadikan IK, kita jadikan SOP, kemudian kita masukkan kepada paper inovasi, kemudian divalidasi oleh korporat, dan macam-macam, bisa bentuknya didiseminasi, bisa diutilisasi. Dan slow Bapak Ibu, setelah didiseminasi kita temu lagi, oh ini harus dikembangkan. Nah, ini bagaimana tahapan untuk penyusunan inovasi inkremental Bapak Ibu. Nah, bagaimana caranya awalnya? Kita punya beberapa ide. Nah, ada forum dan forum ide dan inovasi. Nah, ada forum ide kreatif. Ada namanya Big Business ID Generation, ini untuk yang sifatnya bisnis, dan ini sudah kita inovasikan. Nah, terus bagaimana caranya untuk kita men-trigger itu? Diinspirasi dari kegiatan-kegiatan knowledge sharing forum. Kita punya media ngopi, ngobrol pintar, leader-leader yang kita mohon untuk memberikan inspirasi, kita wadai dengan forum inspiring leader, atau kita singkat dengan spider. Partner juga kita gandeng untuk bisa memberikan sharing, kita namakan spare part, women talent, kemudian daku bedah buku. Nah, di unit pun juga mempunyai ide-ide untuk mencari konsep-konsep atau ide-ide inovasi. Namanya misalnya mereka dari UP Gresik, unit pembangkit Gresik maksud saya Bapak Ibu, kita membuat KSF online, ya, gerilya. Kemudian dari Pulang Pisau, unit bisnis jasa operasi dan maintenance Pulang Pisau, membuat proyek yang namanya One Week One Expert. Kemudian dari Pacitan juga Bapak Ibu. Jadi dari kantor pusat sampai unit-unit itu sudah kita mohon dan sudah berjalan untuk pembuatan sharing forum, ya, knowledge sharing untuk membuat budaya inovasi itu tumbuh. Ini contoh lain Bapak Ibu. Contoh lain ini, bagaimana membangun iklim inovasi antar karyawan, memulai ide-ide kreatif. Nah, ini di Python, unit pembangkitan Python, Bapak Ibu, pembangkit listrik Python, itu punya nama-nama Python ide kreatif namanya. Kalau di unit bisnis jasa operasi maintenance Python 9, punya namanya mewadai ide-ide karyawan itu diwadai dalam Python 1000 ide. Kemudian di PJB Academy kita namai Sinovac, kreasi inovasi akademi. Kemudian ini ada yang UPHT Cintang, Continuous Improvement and Target Achievement. Nah, ini wadah-wadah yang selalu kita buat, unit-unit juga dibuat untuk menciptakan, membangun budaya atau iklim inovasi. Jadi betul-betul inovasi itu kita berikan wadah, kita berikan kesempatan. Nah, ini juga Bapak Ibu yang menjadi salah satu kuncinya, yaitu apa? Kita menyediakan mentor dan menciptakan support sistemnya. Sehingga budaya inovasi di PJB itu tumbuh karena tadi bukan hanya dipaksa, terpaksa, dan biasa, tetapi kita juga wadai. Kita ada pembinanya, kita ada mentornya. Nah, ini Bapak Ibu, itu yang menjadi kata kunci. Dan kita lihat Bapak Ibu, kita ada mentor. Ini ada SK yang menggambarkan mentor. Jadi mentor sendiri ada mentor yang sifatnya di unit pembangkit, ataupun mentor yang di skala kantor pusat. Nah, ini kita sudah siapkan mentornya. Nah, siapa? Para manajer engineering, kemudian para manajer SDM, tergantung nanti inovasinya di bidang apa. Nah, kita fasilitasi Bapak Ibu. Nah, mentor ini. Bahkan para pemimpin kita, leader kita, direksi kita itu berkomitmen untuk
turut terlibat di dalam pembinaan inovasi. Nah, ini contoh yang di bawah ini Bapak Ibu, ini Bapak Direktur SDM kita yang sebelumnya yang memberikan motivasi, memberikan pembinaan kepada para mentor dan kepada inovator. Nah, Bapak Ibu, itu kaitannya dengan inovasi yang incremental. Sekarang saya masuk ke inovasi yang strategis. Bagaimana pengelolaan inovasi strategis? Kata kuncinya bahwa inovasi sebagai bagian dari rencana strategis PJB. Kalau tadi berangkat dari suatu permasalahan, kalau yang inovasi strategis berangkat dari bagian rencana strategis PJB. Nah, di inovasi strategis ini Bapak Ibu, ada inovasi yang strategis yang bersumber dari bottom up, ada juga yang dari top down. Nah, Bapak Ibu. Nah, apa bedanya? Nah, sebenarnya sama, cuman kalau inovasi kita lihat dari gambar ini Bapak Ibu, segitiga ini tampak bahwa kalau inovasi yang sifatnya operasional itu biasanya ada di level bawah, ya, bisnis dan sampai strategis. Ini dampaknya. Semakin kita strategis mempunyai dampak kepada korporasi semakin tinggi dari sisi kanan ini Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, apa bedanya inovasi strategik dan incremental? Nah, dari inisiatifnya sudah beda. Ketika inovasi incremental biasanya datangnya dari bottom up. Dari sisi cakrawala pandangnya, horizonnya biasanya jangka pendek sampai jangka menengah. Berangkat dari sebuah permasalahan. Risikonya ketidakpastian rendah sampai sedang. Nah, potensinya tingkat pendapatan atau penghematan kecil sehingga hingga sedang. Jadi ini tingkat potensinya ada penghematan atau mungkin peningkatan pendapatan tapi skalanya masih kecil atau sedang. Makanya kita perubahannya sifatnya incremental dan prosesnya step by step. Nah, sementara kalau yang strategik bagaimana? Kalau yang strategik ada yang sifatnya top down, Bapak Ibu, ada yang bottom up. Nah, jangkanya bisa menengah sampai jangka panjang dan sumbernya bisa berangkat dari sebuah permasalahan atau berangkat dari sebuah peluang. Nah, dari sisi risiko ada ketidakpastian sedang sampai tinggi, tingkat pendapatan dan penghematan sedang sampai tinggi. Nah, oke, Bapak Ibu. Nah, ini sudah ada yang resen. Bagaimana kita lanjut dulu atau bagaimana? Mohon petunjuk ini Mbak Rara, kita lanjutkan ya. Kita lanjut dulu ya Pak. Oke, thank you. Nah, perubahannya sifatnya disruptif, prosesnya radikal, nah, dampaknya juga langsung kepada sasaran strategis. Nah, Bapak Ibu, ini bagaimana tahapan pengelolaannya Bapak Ibu ya. Jadi antara inovasi strategis dan incremental ya, ada yang sifatnya nanti ini yang inovasi strategik ini mau berangkat dari tema inovasi strategis, berangkat dari RJPP, ya, ide kreatif korporat, ini yang strategis inovasinya, ya. Kemudian apa yang dilakukan? Ada rekap ide inovasi strategis yang telah disetujui dalam pilot project. Nah, kita bentuk timnya. Nah, kemudian kita implementasikan. Nah, kita implementasikan, kemudian kita checkpoint, kita buat laporan dan evaluasi implementasi inovasi kita laksanakan. Nah, bagaimana apabila tidak diikutkan kompetisi? Nah, pada sistem implementasi proyek ini, ya pasti kita ada berikan kesempatan apresiasi, kita berikan pembuatan dokumen paten, pengurusan paten, kita lakukan diseminasi atau kita utilisasi atau kita roll out. Nah, ini untuk yang pengelolaan inovasi yang strategis. Yang kalau yang incremental inovasi berangkat dari ide kreatif Bapak Ibu. Yang tadi ini kreatif yang ada dari sini Bapak Ibu. Mohon izin saya mundur sebentar. Nah, ini yang ada ide-ide ini. Dari ide-ide ini ya, kemudian izin saya lanjutkan. Dari ide ini Bapak Ibu, nah, kemudian kita lihat, oh idenya itu orisinil enggak ya? Kita lihat pakai telusur paten. Oh ternyata masih orisinil.
Nah, kemudian ada pembedaan dari inovasi-inovasi yang ada. Jangan sampai inovasi yang sudah ada diulangi lagi. Nah, kemudian kita lakukan ECP, Engineering Change Proposal, yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu. Jadi, bagaimana kajiannya, ya, kelayakannya, ya, kemudian kita langsung ke implementasi inovasi. Kemudian kita masukkan ke tahap berikutnya adalah kita cocokkan brainstorming tentang tema inovasi korporatnya. Kemudian kita masukkan pada seleksi, praseleksi inovasi, kemudian pembinaan penulisan makalah. Nah, sama Bapak Ibu, kemudian di tataran implementasi itu juga kita berikan apresiasi inovasi, kita buat dokumen paten, kita uruskan patennya, kemudian kita sharingkan, ya, kita diseminasikan, dan kita roll out-kan. Nah, ini apabila tidak diikutkan ke kompetisi. Nah, semua data ini itu bisa termonitor melalui aplikasi, namanya PJBI Hub. Nah, Bapak Ibu. Nah, itu terkait dengan inovasi, tahapan inovasi strategis dan incremental. Nah, ini Bapak Ibu, ini juga salah satu kunci, yaitu ada keterlibatan leader. Jadi leader itu yang saya tadi di awal sebagai pembina, ternyata bukan hanya sebagai pembina, juga sebagai inovator. Nah, tampak di bawah ini Bapak Ibu, ini level senior leader, ini ada direksi juga mengikuti lomba inovasi strategis. Nah, sebagai pelaku inovasi, keterlibatan. Hal ini menjadikan apa? Menjadikan budaya inovasi di PJB tumbuh. Nah, kita semua malu hati. Leadernya saja mengikuti. Bagaimana kalau kita nggak mengikuti? Akhirnya budaya inovasi itu timbul, Bapak Ibu. Nah, sekarang kita sudah cerita tentang inovasi strategis, sudah cerita inovasi incremental. Nah, sekarang kita masuk ke sesi inkubasi bisnis, ya. Ya, kata kuncinya adalah tuning innovation to commercialization. Jadi, bagaimana inovasi itu bisa mengarah kepada bisnis. Inovasi bukan hanya untuk internal, jadi misalnya untuk meningkatkan pendapatan atau potensi pendapatan atau menurunkan biaya, tetapi kita juga masuk ke bisnis, sehingga inovasi itu bisa menjadi berpotensi untuk menjadi new stream bisnis baru. Nah, bagaimana caranya untuk membuat inisiatif inovasi bisnis? Nah, bisa bottom up, bisa top down, tapi kita melibatkan dari pihak eksternal, kita berkolaborasi, kita terbuka, mendapatkan masukan-masukan, kita berpartner, masukan dari mana? Bisa masukan dari akademisi, bisa dari lembaga-lembaga yang lain, dan sebagainya. Nah, ini Bapak Ibu. Kenapa ini dilibatkan? Supaya kita betul-betul mendapatkan overview yang lebih makro di luaran. Apa kira-kira inovasi yang lagi bisa diterima oleh market. Nah, ini Bapak Ibu konsepnya. Jadi tidak hanya inovasi itu untuk intern kita, tapi inovasi itu juga mengarah kepada bisnis yang bisa dikomersialisasi. Nah, kita mulai terbuka, harus ada yang mau menggunakan hasil inovasi. Nah, gimana caranya? Nah, kita harus mau untuk kita berbagi, ya, untuk harus ada yang mau membayar untuk menggunakan produk-produk inovasi tadi. Artinya apa? Ada orang yang mau beli inovasi itu. Nah, kita lihat bahwa inovasi-inovasi yang sudah ada ini sudah banyak ngehit yang kita rasakan. Misalnya dari Microsoft, Amazon, nah itu bisnis-bisnis yang sudah menggurita kita sebagai pemanfaatnya, kita sebagai penggunanya, nah, ya, menghasilkan pendapatan yang unlimited. Nah, Bapak Ibu, di PJB startnya dari mana? Nah, kita buat, kalau tadi kan inovasi yang incremental dan strategis. Nah, kalau inovasi bisnis ini kita wadahi teman-teman para PJBers itu untuk mewadahi, kita wadahi namanya Big Business ID Generation. Jadi
mereka juga mempunyai kesempatan untuk memberikan ide-ide bisnisnya. Nah, kita juga bisa melihat dari inovasi-inovasi yang ada, dipilih mana yang paling bisa mungkin untuk menjadikan bisnis, dijadikan potensi untuk bisnis. Nah, jadi kita sudah mengarah ke bisnis. Nah, dari ide-ide bisnis tadi, business idea generation, kita lihat, apakah sudah pas atau belum, kita kembangkan potensi, dan nanti pengelolanya kita namakan ranger, Bapak Ibu. Nah, jadi kita namakan ada ranger, ya ranger dibantu itu sama ideator ya, untuk menjadi product developer dari ide-ide bisnis ya yang telah diverifikasi pastinya ya dalam bentuk forum business idea generation sampai hingga menjadi prototype atau MVP, minimum viable product ya. Ini Bapak Ibu. Jadi ada jalur incremental, ada jalur strategis, ada juga jalur untuk bisnis ide-idenya. Itu Bapak Ibu. Jadi itu yang kita laksanakan di PJB Bapak Ibu. Dan saat ini PJB juga membuka diri Bapak Ibu. PJB juga membuka diri untuk kita bisa mendukung dari perusahaan-perusahaan lain yang kaitannya berupa mindset, open mindset, pendampingan kaitannya dengan inovasi. Ini contoh ini? Ini dari PTS2P di Cilacap. Ini apa? Ini perusahaan kebetulan sama ini pembangunan juga. Jadi kita memberikan workshop awareness inovasi. Jadi kita membuka wawasan berbagi bersama kepada setiap insan di S2P untuk penciptaan budaya inovasi. Nah, itu kita lakukan bersama-sama. Nah, kita juga membantu ya untuk mendesain, membuat workshop ya untuk design thinking atas ide-ide inovasi yang sudah dihasilkan. Kita juga siap untuk melakukan pembinaan, Bapak Ibu, atau pendampingan untuk inovasi. Nah, demikian Bapak Ibu, mohon maaf ini agak tergesa-gesa karena waktunya terbatas dan waktunya tepat ini adalah 30 menit. Nah, mungkin itu Mbak Rara yang mungkin boleh saya sharingkan. Mohon maaf ini kalau waktunya mepet sehingga rada ngebut untuk paparannya. Terima kasih. Monggo untuk selanjutnya ke Mbak Rara. Baik, Pak Hendra, terima kasih sekali untuk materi yang luar biasa, sangat-sangat memotivasi kita untuk berinovasi lebih lagi ya Pak di perusahaan. Oke, selanjutnya kita akan Q&A dan sudah ada beberapa pertanyaan nih di kolom chat. Jadi buat Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa langsung ke kolom chat saja, nanti kami akan menjawab. Oke, pertanyaan pertama nih Pak dari Pak Eko. Mohon bisa di-share tahapan mulai dari ide perbaikan maupun improvement di internal, berikut tahapannya juga sampai dengan eksekusinya. Baik, terima kasih Pak Eko. Jadi pertanyaan yang bagus. Jadi memang saya harus buka slide lagi ya Bapak Ibu, mohon izin. Jadi bagaimana untuk tahapannya? Nah, tahapannya untuk perbaikan Bapak Ibu ada di sini Bapak Ibu. Sebentar saya. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi ketika inovasi itu sudah jadi Bapak Ibu, sudah divalidasi Bapak Ibu, sudah divalidasi, kemudian kan kita laksanakan ini Pak Eko khususnya ya, Pak Eko kita implementasi ya, kemudian kita validasi untuk paper inovasi, kita coba diseminasikan. Jadi inovasi yang ada tadi kita coba implementasikan di unit-unit yang lain. Unit pembangkit yang lain. Kebetulan di PJB punya 22 unit pembangkit, yang mana itu ada yang berbahan dasar
berbahan bakar fosil ya, misalnya batu bara, ada yang gas, ada yang air. Nah, misalnya yang air nih, ya PLTA gitu ya, inovasi terkait PLTA. Kita coba diseminasikan ke pembangkit yang lain di PLTA. Nah, di situ Pak Eko, kita akan mendapat masukan. Oh iya, ini bisa diimplementasikan di tempat unit kami, tetapi tidak bisa plug and play. Akan lebih baik jika ada penambahan berupa ini, berupa ini, berupa ini, berupa ini. Begitu Pak Eko. Nah, begitu kita sudah tahu, nah kita ada masuk kembali closed loop nomor 1. Loh, berarti ada dong problem, ada dong untuk pengembangan. Nah, kita coba sarikan lagi. Oke, benar, ternyata memang betul. Nah, baru kita desain lagi. Jadi pengembangannya itu di fase ini, Bapak Ibu. Jadi ketika ini. Nah, terus siapa? Kalau mungkin Bapak tanya, loh Pak, terus siapa yang harus mengembangkan ini, Bapak Ibu? Personilnya siapa yang harus mengembangkan? Sudah kita bagi di sini. Nah, ini Bapak Ibu. Ini ada pembina ya Bapak Ibu ya. Ada pembina. Kan tadi kita ada pembina di unit ya, atau di unit pembangkitan ya, di unit. Ada pembina di kantor pusat. Nah, misalnya, oh ternyata ini perlu ditambah motor ini agar bisa berjalan dengan baik dan sebagainya. Berarti nanti kita juga minta ke diskusi dengan teman-teman di engineering, khususnya kita mohon kepada Bapak Kepala Bidang Engineering Pembangkitan dan Satuan Teknologi dan Engineering ini untuk bisa diberikan kajian, masukan lagi. Oh begini, kita sudah bagaimana menurut Bapak? Oke, ini bisa ditambahkan kajiannya seperti ini. Di-ECP-kan lagi Bapak Ibu. Terus begitu. Nah, terus mungkin tanya, nah terus bagaimana Pak nanti apakah bisa langsung kita proyekkan? Nah, kita setelah ECP dapat, kita proyekkan di unit yang tadi sudah memberikan rekomendasi pengembangan. Jadi terus close loop Bapak Ibu. Nah, area pengembangannya ada di sini. Nah, itu Pak Eko. Nah, setelah didiseminasi ini, nomor 9 ini kita dapat masukan untuk dikembangkan. Muter lagi begitu. Ya, mungkin itu Pak Eko yang boleh kami sampaikan. Demikian Mbak Rara, Bu Rara. Baik, Pak. Terima kasih Pak Hendra atas jawabannya dan terima kasih untuk Pak Eko atas pertanyaannya. Selanjutnya ada dari Bu Meilinda, Pak. Pertanyaannya, di PJB, adakah departemen khusus yang mengurus atau mewadahi terkait proyek-proyek improvement? Dan seperti apa? Oke. Baik, terima kasih Bu Melinda. Ini Ibu keren banget ya, karena memang inovasi itu jalan, Bu. Nah, kalau memang ada yang mengawal. Nah, itu betul Bu Melinda. Jadi kalau nggak ada yang ngawal, inovasi hanya dititipkan, itu apa namanya, nggak bisa maksimal. Sebentar, ada di gambar tadi. Sebentar, saya sebentar Bu Melinda. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, jadi inovasi itu untuk di PJB itu yang awal dari PJB Academy Bapak Ibu, Bu Melinda khususnya. Dari PJB Academy ini anunya apa ya? IO, event organizer-nya. Nah, tetapi bukan hanya event organizer juga, tetapi juga sebagai pengelola knowledge. Nah, jadi ketika inovasi itu butuh tambahan knowledge, butuh apa? Nanti PJB Academy bisa berkolaborasi dengan bidang-bidang teknis dan kontennya yang nanti akan melakukan pembinaan. Nah, jadi dikelola di mana? Di PJB Academy. Tetapi budaya inovasi itu sudah melekat kepada bisnis proses. Yaitu di mana? Karena ada yang ini Bapak Ibu, yang dipaksa dan terpaksa. Sebentar, ini Bapak Ibu Melinda. Jadi teman-teman para engineering unit, para manajer unit, karena ada kontrak kinerja harus melaksanakan ide sekian, mendapatkan inovasi sekian, maka mereka para manajer itu sangat concern karena beliau itu kita anggap sebagai pembina,
itu melekat pekerjaannya. Nah, salah satunya adalah untuk pengelolaan inovasi. Jadi di tataran unit ada dikelola oleh pembina-pembina unit, yaitu para manajer, itu dimasukkan ke konkin, kontrak kinerjanya unit. Kemudian IO-nya PJB Academy, Bapak Ibu, dan pembina pusatnya sudah jelas siapa nanti bidang-bidangnya. Jadi betul-betul ini, thank you Bu. Jadi Ibu mengingatkan saya, jadi harus ada yang mengelola, harus ada yang mandegani, harus ada yang jadi IO. Nggak bisa inovasi dititipkan, oke tak titipkan ya, tolong nanti ini buat inovasi, nggak bisa. Tetapi harus dibuat SOPI, dibuat konkinnya, ditata siapa orangnya, pembinanya, dibuatkan forumnya, dibuatkan wadahnya, gitu. Nah, begitu Bu Melinda. Nah, siapa di PJB Academy kalau di PJB, Bapak? Nah, itu. Begitu Bu Rara, mudah-mudahan Bu Melinda bisa menjawab, Bu. Baik, terima kasih Pak, dan terima kasih untuk Bu Melinda. Selanjutnya ada dari Pak Duki, Pak. Terkait dengan project improvement, proses evaluasinya seperti apa sih, Pak? Oke. Improvement ini kan di sini. Ini yang untuk inovasi lanjutan atau untuk bisnis ini ya? Kalau untuk inovasi lanjutan, improvementnya sama Bapak Ibu. Jadi improvementnya ada di sini. Nah, di sesi diseminasi ini untuk improvementnya. Nah, cuman mungkin saya bisa menarik ini kurang lebihnya ya. Jadi dari Pak Diki saya coba menyelami pertanyaannya. Jadi improvementnya itu mungkin sampai ke arah bagaimana itu sampai menjadi sebuah komersialisasi. Nah, kalau untuk sampai komersialisasi itu kita masukkan jadi inovasi-inovasi yang sudah ada tadi, yang sudah ada inovasi incremental, inovasi strategis atau informasi ide-ide bisnis melalui BIG. Nah, itu improvementnya kita masukkan ke ini Bapak Ibu, tahapan untuk melakukan kita kaji. Nah, apakah bisa ini kita buat prototipe untuk yang bisa dijual. Nah, siapa yang terlibat di sini? Kalau yang terlibat di sini banyak, bisa dari internal, bisa jadi eksternal. Nah, sampai kita lihat apakah itu layak untuk dijual. Kita melakukan kajian marketnya. Nah, itu Bapak Ibu. Itu kalau kaitannya dengan inovasi yang mau dikembangkan sampai ke inovasi yang mengarah kepada bisnis. Tapi kalau yang internal, ya pasti yang tahu adalah internal sendiri, yaitu sesama dari pembangkitan. Kalau kami berbisnis di pembangkitan, siapa? Ya, para unit-unit lain, para user-user lain di internal PJB. Begitu, Pak Dwiki. Nah, terus yang mendanai siapa, Pak? Kalau misalnya harus ada improvement itu. Nah, di PJB ini untuk pendanaan inovasi itu tidak ada pendanaan khusus, Pak. Tidak ada pendanaan khusus ya. Memang sih riset ada, tetapi kalau untuk pengembangan inovasi itu melekat di proses bisnis masing-masing. Melekat di proses bisnis masing-masing. Contoh misalnya inovasi di unit A gitu ya Pak ya, misalnya apa ya, inovasi apa ya, misalnya untuk teknik perbaikan selang hidran gitu ya, selang hidran. Selama ini kalau selangnya rusak itu buang. Nah, ini ada inovasi bagaimana bisa melilit atau membuat perbaikan selang hidran sehingga selang hidran itu bisa yang rusak itu bisa dimainkan, diinovasikan, bisa dipakai kembali dan sudah diuji secara waktu tertentu, secara dengan kajian teknis tertentu. Nah, ini kita implementasikan di tempat lain. Ternyata di tempat lain itu hostnya beda.
Derajatnya beda. Nah, ini harus melakukan perubahan-perubahan. Ketika dirubah, ini bagaimana? Apakah kajian teknisnya masuk? Nah, kajian ekonomisnya masuk. Nah, ini kita lakukan. Jadi begitu Pak, ada internal dan eksternal. Terima kasih Bu Pak Dwiki. Begitu Bu Rara. Baik Pak, Iya, siap. terima kasih. Untuk selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang sama ya Pak. Jadi coba Rora rangkum. Seperti ini Pak. Apa saja challenge, kendala, dan bagaimana menyelesaikan kendala itu untuk program improvement di PJB? Mungkin dari people-nya, proses, dan juga yang lainnya, Pak. Seperti itu. Oke, baik. Oke, baik, Bapak Ibu. Jadi tantangan itu ya, memang jadi gini, Pak. People ya, kita terikat dengan kegiatan yang rutin. Kita terikat dengan target-target yang besar. Sehingga karyawan itu kadang-kadang enggan atau tidak punya kecukupan waktu untuk membuat suatu terobosan atau membuat suatu inovasi baru. Dari sisi people, jujur gitu. Tetapi Bapak Ibu, di sini kita juga membuat suatu wadah Bapak Ibu. Suatu wadah yang prestisius. Jadi kita sentuh gengsinya. Kita sentuh gengsinya para inovator. Karena inovator-inovator yang dari PJB, ini khususnya saya cerita di PJB, itu betul-betul kita hargai. Betul-betul kita undang, betul-betul kita reward, sehingga mereka itu ada kebanggaan. Nah, kebanggaan. Dan yang kedua, orang-orang tersebut juga kita fasilitasi, kita komporin terus. Kita selalu mendengung-dengungkan inovasi itu di lingkungan mereka bekerja. Melalui media-media informasi internal PJB. Bahkan ketika satu inovasi itu berhasil mencapai suatu capaian-capaian yang prestisius, itu sampai ada ruang rapat itu namanya bukan 201 lagi, tapi namanya diganti pakai namanya inovatornya. Jadi bukan nama inovatornya, nama inovasinya. Sehingga itu pride-nya timbul. Itu bagaimana untuk menciptakan budaya inovasi pada orang itu masalah people, masalah proses. Nah, Bapak Ibu, untuk proses berarti di sini kita cerita tentang siapa yang mengelola, siapa yang membina. Nah, yang mengelola dan membina ini pasti diberikan target. Pasti diberikan target. Nah, sehingga yang mengelola dan membina ini akan concern dengan targetnya. Pengelola dan pembina ini kita berikan reward juga, tapi rewardnya adalah dalam bentuk pembelajaran. Dalam bentuk pembelajaran. Jadi kita berikan seminar-seminar, kita berikan pembelajaran bagaimana pengelolaan inovasi. Jadi mereka juga akan senang untuk pengelolaan ini, para pengelola ini. Nah, prosesnya bagaimana? Prosesnya selalu kita rubah, Bapak Ibu. Selalu kita rubah. Bahkan di PJB saya lupa ya, per berapa ya? 6 bulan yang lalu. 6 bulan lagi itu sudah sampai ada satu slot baru namanya manajer inovasi bidang teknik. Jadi ada satu slot baru manajer inovasi bidang teknik. Jadi secara proses pun kita berkembang. Paten pun yang sudah kita lakukan berkembang. Kita mau patenkan dengan paten biasa atau paten sederhana. Nah, kita selalu improve. Bahkan kalau Bapak Ibu berkenan mencermati dari presentasi kami, ini pengelolaan inovasi pun bergerak menuju kemana? Mulai ini Bapak Ibu.
Kalau kita sudah mencapai pemenangan di level 1, kita nggak mau diam. Oke, kita harus bergerak lagi. Kita bergerak lagi. Sehingga secara proses kita selalu improvement. Siapa yang men-challenge ini? Yang men-challenge ini adalah dari perusahaan. Karena apa? Kita membutuhkan ini. Nah, jadi yang men-trigger perubahan bisa dari internal, dari eksternal. Nah, itu dari people tadi, dari proses. Nah, terus dari sistem. Dari IT. Nah, IT kita juga bertambah, Bapak Ibu. IT kita juga bertambah, ini aja, kita ambil yang dari sini aja. Sistem IT kita, nah ini, iklim kita itu harus ditambah, harus dibuat gampang ditemukan, gampang digunakan. Bahkan sekarang ada konsep yang berbeda, Bapak Ibu, tentang bagaimana untuk mengutilisasi knowledge, kaitannya untuk keperluan inovasi pastinya. Kalau zaman dulu kita membuat materi itu holistik A sampai Z. Sekarang sudah enggak, sudah kita potong-potong sesuai dengan keperluannya. Nah, karena zaman dulu mungkin kita lebih telaten untuk melihat suatu membaca suatu makalah itu A sampai Z. Sekarang sudah orang nggak tahan kalau membaca A sampai Z. Langsung ke potong-potongan aja. Oke, saya mau tentang vibrasinya, saya mau tentang cara pembukaannya, cara membongkarnya, saya mau cara pemasangannya, saya mau cara kontrol evaluasinya. Nah, sudah kita potong-potong. Kalau dulu kita mulai materi itu kita jadikan satu yang holistik. Nah, secara IT itu juga sekarang sudah kita potong-potong. Bahkan sekarang bentuknya bukan hanya buku, Bapak Ibu. Bukan hanya bentuk tulisan, tetapi kita sudah main ke video tutorial. Kita main ke podcast. Nah, sehingga inovasi-inovasi itu timbul semuanya. Perpustakaan sebagai sumber untuk kita salah satu referensi. Nah, perpustakaan pun kita sudah mulai perpustakaan online. Nah, jadi betul untuk mendukung inovasi tadi perlu ada budaya yang di sini, Bapak Ibu. Jadi IT-nya juga lingkungannya harus sudah mendukung, resource-nya. Nah, ya fisiknya, knowledge-nya harus kita mainkan, human-nya kita mainkan, sistem rewarding-nya juga kita mainkan. Nah, ini Bapak Ibu. Ya. Nah, begitu Bapak Ibu kaitannya dengan bagaimana kendala-kendala dan solusinya. Nah, baik. Mungkin itu Bu Rara. Baik, Pak Hendra. Untuk pertanyaan terakhir nih, Pak, karena terbatasnya waktu, ada dari Pak Patrick. Bagaimana cara memastikan bahwa top manajemen bisa buy-in terkait dengan implementasi budaya inovasi? Dan mengenai hak paten, bagaimana cara PJB memastikan bahwa inovasi yang dilakukan tidak benturan dengan perusahaan di kemudian hari ketika karyawan ini resign? Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih. Bagaimana memastikan para senior leader, pemimpin itu bisa terlibat langsung di dalam kegiatan inovasi? Oke, Bapak Ibu. Jadi gini, jadi harus kita akui jujur bahwa budaya inovasi di PJB itu bisa berjalan, itu juga dipengaruhi oleh induknya, yaitu PLN. Karena PLN itu juga menyelenggarakan program lomba inovasi, ya, secara nasional, baik itu ke anak perusahaan, cucu perusahaan atau dari PLN sendiri. Dan di sini itu sudah kalau boleh dibilang level gengsi organisasi. Nah, jadi organisasi harus kita tunjukkan bahwa kita sebagai anak perusahaan PLN itu yang bergerak di bidang pembangkit ini bisa layak untuk bisa bicara banyak di inovasi. Nah, karena itu gengsi organisasi, maka di para senior leader kita itu juga akan terlibat. Itu dari faktor ini
budaya inovasi yang di-trigger dari induk perusahaan. Yang kedua, budaya inovasi yang di-trigger dari eksternal, yaitu apa? Dari kondisi bisnis, Bapak Ibu. Contoh, kita di-trigger dengan adanya apa? Ketersediaan stok batu bara. Kita di-trigger oleh kondisi eksternal yang nggak bisa dipungkiri, harga batu bara. Sehingga kita dipaksa untuk melakukan inovasi. Dan di situ karena skalanya skala besar, maka yang turun adalah juga levelnya adalah senior leader, para engineering kita, para kepala satuan engineering, kepala divisi, ya itu yang melakukan itu. Contoh, dengan harganya, dengan kondisi batu bara yang harus kita hemat. Apa yang kita lakukan? Oke, kita melakukan ada inovasi namanya co-firing. Jadi batu bara itu dicampur dengan suatu tertentu ya, supaya tetap bisa unit pembangkitnya berjalan dengan baik, aman lingkungan, aman orang, aman peralatan, tapi bisa batu baranya bisa terhemat. Nah, ini juga supaya mengurangi 3D ya, yaitu polusi dan sebagainya. Nah, jadi yang men-trigger siapa? Para senior atau leader itu dari induk atau dari eksternal. Nah, terkait paten. Nah, bagaimana paten? Nah, kalau paten ini Bapak Ibu di kami ini dikelola sangat bagus, baik di PLN dan di kita. Jadi paten itu nanti kita daftarkan, jadi atas nama perusahaan dan nama inventornya itu juga kita masukkan. Sehingga ketika nanti itu betul-betul kita mass production, kita bisniskan, itu bisa menjadi suatu kajian legal untuk kita berbagi kebahagiaan. Nah, begitu Bapak Ibu. Jadi kita berlomba-lomba untuk memberikan yang terbaik. Ya, mungkin itu Pak Patrick ya. Mbak Rara, sebetulnya kami mau bicara banyak nih, tapi sayang waktunya nih Mbak Rara ya. Monggo dilanjut Mbak Rara. Iya, Pak. Mungkin bisa ditambahin sedikit, Pak Hendra, mengenai hak paten tadi, Pak. Paten, ada ya. beberapa yang menanyakan nih, Pak, soalnya. Mungkin secara singkat boleh. Ya, jadi paten itu, Bapak Ibu, pertama, paten itu kan ada paten sederhana, ada paten biasa, kemudian ada hak cipta. Nah, inovasi-inovasi yang ada itu akan yang mau kita lombakan atau inovasi-inovasi yang itu berpotensi untuk kita komersialisasikan, itu kita uruskan patennya. Kalau di awal sebelum masuk paten itu sudah kita pastikan dulu di sini Bapak Ibu. Di mana tadi ya, yang telusur paten. Nah, ini ya. Nah, ini Bapak Ibu. Ini yang telusur paten. Jadi sebelum ide itu kita patenkan, itu kita minta inovatornya itu melihat telusur paten dulu. Ya, apakah sudah ada yang sama persis dengan ide atau inovasinya? Kalau sudah ada, yang ngapain gitu loh. Kalau nggak ada, baru kita masukkan. Nah, langkah pertama itu. Kemudian sampai ketika masuk di proses pembuatan paten, nah ini dokumen paten ini, nah itu kita pastikan sudah ada pembeda dari sebelumnya dan kita evaluasi nih, patennya apakah paten biasa, paten sederhana, atau hak cipta, nah gitu ya. Nah ini baru kita uruskan patennya. Nah patennya di Dirjen Haki. Nah siapa yang kita daftarkan? Ya adalah
dari perusahaan, tapi nama inventornya itu juga dimasukkan. Nah, terus di paten sendiri nanti akan keluar sertifikat patennya. Nah, siapa yang memaintain sertifikat patennya? Karena kan paten itu harus diperbaharui secara pembayarannya setiap bulan, setiap tahun. Nah, itu dari perusahaan yang membayarkan. Nah, ketika ini benar-benar kita jual, artinya bisa diprototipe, kemudian bisa dibisniskan, maka sistem royaltinya, sistem pendapatannya itu bisa kita berikan juga kepada, kita berbagi kebahagiaan dengan karyawan sendiri atau inventor itu sendiri, bukan karyawan, inventor. Nah, itu ada di regulasi, itu ada di regulasi paten, itu sudah ada. Nah, seperti itu Bapak Ibu, sehingga setiap orang itu berusaha untuk memberikan yang terbaik ide-idenya. Nah, ya mungkin itu yang kaitannya dengan paten ya, paten itu, patentabilitas. Nah, terus ketika tadi saya sambungkan dengan pertanyaan Bapak Ibu sebelumnya, Pak Eko, Pak Dwiki, ya, bagaimana ketika dalam kurun waktu berjalan itu inovasinya dikembangkan. Ketika ada perubahan pengembangan yang signifikan, yang berbeda dengan yang sudah diuruskan dengan paten sebelumnya, misalnya paten sebelumnya nomornya 001, ternyata ini ada perubahan-perubahan yang signifikan, ada pengembangan-pengembangan yang bagus, ya nggak apa-apa kita patenkan lagi, tapi dengan nomor yang lain kita masukkan lagi ketika nanti ada dari Dirjen Haki itu, bagian pemeriksa, itu akan melihat apabila memang itu originalitasnya memang ada, kemudian masuk masa sanggah itu kalau yang paten biasa kalau nggak salah 53 tahun, terus kemudian kalau paten sederhana itu 6 bulan, nggak salah ya. Itu setelah kita dipublish oleh Dirjen Haki, nggak ada yang mengcounter bahwa itu memang sah, nah sudah, itu menjadi paten baru lagi. Begitu Bapak Ibu. Nah, kaitannya dengan paten. Oke, baik. Terima kasih Pak Hendra atas jawabannya ya Pak. Terima kasih sekali juga untuk sesi pertama yang luar biasa dan memberikan insight bagi kita semua. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu atas antusiasnya dalam bertanya, tapi mohon maaf kami tidak bisa menjawab semuanya ya Bu, karena terbatas waktunya. Oke, selanjutnya kita akan break 5 menit. Bagi Bapak Ibu yang ingin ke toilet atau minum bisa sekali ya. Jangan kemana-mana karena di sesi kedua kita akan mencari tahu metodologi apa yang pas dan tepat untuk inovasi-inovasi perusahaan Bapak Ibu.